Yuk kita mulai ya. Kita masuk dalam doa dulu ya. Bapak kami bersyukur hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami bisa lebih mendalam mengenal akan Injil Kerajaan Allah dan khususnya berkaitan dengan Perjanjian Lama yang begitu kaya dan khususnya di dalam kitab Daniel. Tuhan bimbing kami supaya kami bisa terus merasakan kasih setia Tuhan yang sangat indah dalam segala zaman, dalam segala kondisi keadaan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memimpin segala umat manusia, kerajaan, dan penguasa bukan hanya yang kami lihat, tetapi juga yang tak terlihat. Semua di dalam tangan kuasa Tuhan dikendalikan dan diatur oleh Tuhan untuk menjalankan seluruh misi Tuhan yang sempurna dan tidak berubah selama-lamanya. Dan di dalam Kristuslah kami mendapatkan hikmat itu terwujud dan menjadi nyata, dan kami bisa dengar, melihat, dan terungkapkan rahasia itu semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami mohon bila roh Tuhan melembutkan hati kami dan menjadikan kami penurut-penurut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar, semoga bisa ini ya, bisa kelar ya, tentang asal-usul kerajaan ya. Jadi nanti saya jelaskan rahasia itu apa. Jadi ini tentang kerajaan tapi khususnya misteri. Nah, mungkin beberapa kali kita pertemuan ada misteri atau rahasia kerajaan Allah. Dan itu nanti sebagai pusat dalam perjanjian lama yang menjadi acuan kita. Itu adalah kitab Daniel. Kitab Daniel ya. Kitab Daniel itu pasal 2, pasal 4, dan pasal 7 itu sangat kental dengan kata rahasia. Jadi di dalam kitab Daniel, ya dalam kitab Daniel itu ada dua, ya, ada dua hal yang penting tentang yang satunya, yang saya kirim, yang baru, filenya. Ada file yang baru itu, yang saya kirim di WA ya. Kerajaan Penuh Misteri, judulnya itu ya. Nah, kita akan belajar dari Perjanjian Lama sebagai pusat dari seluruh apa yang ada di dalam pengertian kerajaan Allah itu sebagai rahasia. Nah, kita tidak bisa meninggalkan Perjanjian Lama ya, karena itu berkaitan dan terus-menerus dan tidak pernah terpisahkan. Jadi apapun yang ada dalam Perjanjian Baru itu kita harus mencari kembali, tracing. Jadi jejaknya itu kita kembalikan pada Perjanjian Lama. Nah, tentang rahasia kerajaan ini itu yang paling banyak dan paling lengkap di kitab Daniel ya. Jadi kitab Daniel itu ada memakai istilah rahasia tentang kerajaan itu, kerajaan Nebukadnezar ya, Babilonia, dan kerajaan-kerajaan yang lain itu termasuk kerajaan seluruh dunia. Itu ada di dalam kitab Daniel dan dikendalikan, dikuasai oleh Tuhan mulai dari penguasa, rakyat, dan seluruh yang ada, termasuk alam semesta dan segala hal yang terjadi, yang bergerak, yang hidup itu di dalam kuasa Tuhan, di dalam kuasa Allah. Nah, kita belajar yang sebagai ayat yang supaya kita tahu bahwa ada rahasianya dan apa itu rahasia nanti kita akan belajar bersama-sama. Rahasia itu apa ya? Melalui mimpi. Nah, misteri atau rahasia atau mysterion atau the hidden, ya the hidden itu yang tersembunyi, yang belum tersingkapkan. Jadi apa selanjutnya? Nah, kita belajar dari Lukas pasal 24. Lukas 24 ini menjadi ayat yang apa ya? Acuan dasar ya. Ini sudah saya jelaskan beberapa kali. Ayat yang ke-25. Lalu Yesus berkata kepada Kleopas dan temannya, kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Jadi sudah dikatakan oleh para nabi, ada yang harus kamu dengar dan itu jelas sekali. Tapi kenapa kamu sampai hari ini kok tidak bisa ngerti? Hatimu itu lamban, slow heart. Jadi hati lamban itu kayak ada yang ganjil gitu. Jadi ada yang menghalangi. Nah, yang menghalangi itu apa? Yang menghalangi hati mereka yang lamban dan dikatakan itu bodoh. Jadi kalau kita mengolok orang bodoh itu sebenarnya adalah satu perkataan Alkitabiah juga ya. Tapi bodoh bukan berarti karena kita menghina orang, tapi karena memang kita tidak mengerti rahasia Allah yang sudah diberitahukan.
Contoh, Tuhan Yesus mati 3 hari dan bangkit, ya, bangkit pada hari ketiga itu kan. Dan itu jelas sekali dikatakan dan murid-murid pun menolak itu, kematian itu ditolak. Kan itu jelas sekali bahwa kematian itu sesuatu yang mutlak akan terjadi dan harus dikerjakan oleh Yesus dan dia harus menanggung dosa itu. Bukan satu dua kali. Dia menceritakan berulang-ulang. Tapi kenyataannya murid-muridnya tetap sulit mengerti walaupun sudah menerima kenyataan itu ya. Dia sudah diberitahu, mungkin juga sudah paham gitu ya, dalam arti paham bukan paham secara beriman karena banyak yang menutupi rahasia misteri kerajaan Allah atau rahasia kemesiasan. Dikatakan di sini, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya, dalam kerajaannya? Di situ. Lalu ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh, ya, di dalam seluruh kitab suci, bukan cuma satu kitab suci ya, seluruh kitab suci. Yesus menjelaskan seluruh kitab suci. Bagaimana dia menjelaskannya dalam perjalanan yang mungkin sekitar 2 jam itu, kalau berjalan santai ya. Jadi dia menjelaskan selama 2 jam itu ngasih kursus singkat, kursus singkat Alkitab yang merangkum seluruh kedatangan Yesus, tujuannya apa dan memberitakan apa, terus kemudian dia sebagai apa, bagaimana Allah menggenapi seluruh rencana perjanjian, itu semua disampaikan dalam waktu perjalanan ke Emmaus, ya, Kleopas dengan temannya itu, dan Yesus ada di tengah. Dia memberikan kursus singkat atau kursus review dari seluruh perjanjian lama, siapakah yang dibicarakan dalam perjanjian lama. Jadi itu tertuju pada siapa dan tentang narasi cerita tentang siapa. Jadi plot kerajaan Allah itu memuncak kepada siapa. Dikatakan jelas sekali tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, termasuk Mazmur nanti di dalam ayat 45 ke bawah itu dijelaskan lagi. Nah, di situ dikatakan apa yang terjadi? Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, dibukakanlah rahasia itu oleh Tuhan setelah dia jelaskan, hatinya dibuka. Jadi pengertian masuk dulu, hatinya baru nyusul. Ya, seringkali kita orang Kristen seperti ini. Jadi mengertinya itu nanti, tapi sekarang udah apa ya, ngeh-ngeh gitu ya. Jadi betul-betul berimannya itu, oh iya, setelah dibuka. Jadi semua rahasia kerajaan Allah ini harus disingkapkan dan siapakah menyingkapkan? Itu adalah pusatnya kepada pengertian tentang Yesus Kristus sebagai Mesias. Dialah Raja dan dialah yang menggenapi seluruh apa yang ada kerinduan Allah di dalam perjanjian lama tentang konsep perjanjian lama bait Allah, tentang apa yang ada di dalam bait Allah, tentang hari Sabat, tentang hukum Taurat, tentang seluruh aturan yang ada, tentang banyak hal. Baik itu hikmat yang di dalam kitab Amsal, tentang Mazmur yang dipuji-puji, tentang Kidung Agung, dan tentang banyak semuanya itu tertuju jelas kepada Tuhan Yesus. Dan siapa yang mengatakan ini? Ya Yesus sendiri, bukan saya. Jadi misterinya apa? Ya kita harus tahu bahwa untuk menyingkapkan misteri ini kita harus datang kepada Kristus. Ya, di situ. Oke, ayat yang kedua kita lihat Matius 13 supaya kita tahu. Mengapa ada orang ngerti dan mengapa orang tidak mengerti? Ya karena Tuhan memilih. Tuhan menyingkapkan kepada orang-orang yang Dia pilih yang nanti bisa percaya dan melalui anugerahnya. Jadi ayat 13 saya bacakan Matius 13 ayat 13. Dikatakan di sini. Ya, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan pada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Jadi perjanjian lama ada, Taurat ada, nubuatan ada, nabi-nabi ada, semua lengkap. Dan dikatakan itu satu kerjaan daripada Tuhan untuk menyampaikan tentang Kristus, tentang penggenapan, bagaimana kehendak Allah digenapi. Jadi para nabi semua kitab-kitab suci dan nubuatan-nubuatan semuanya, syair, mazmur, pujian itu tertuju kepada puncaknya pada Kristus. Jadi nggak ada buku perjanjian lama itu yang tidak pada Kristus. Bahkan sampai kitab Ester pun, kitab Kidung Agung pun itu menceritakan Kristus. Karena yang berbicara Yesus sendiri. Dan kitab-kitab itu memproyeksikan, menyaksikan aku, tertuju pada saya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh kitab Ester itu bukan
bukan kita berpusat pada Kristus. Kidung Agung juga sama. Kita melawan ucapan Tuhan Yesus sendiri. Dan saya juga punya teman dosen dan semuanya tidak berani mengungkapkan Amsal itu di dalamnya adalah tentang Kristus. Pak, itu umum, jadi bukan hal-hal yang biasa. Loh, kalau kamu ngomong umum, ini ayatnya ini bagaimana? Lukas 24 ini. Kamu nggak ngerti ya, ya silakan. Tapi kalau kamu melawan dan menyangkali apa yang dikatakan Yesus, ya berarti kamu nggak percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di kitab Amsal, Tuhan Yesus ada di kitab Mazmur. Dan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu dalam perjalanan Emmaus. Nah, sampai hari ini saya kadang-kadang heran ya, mengapa orang-orang kok nggak ngerti. Nah, dari ayat Matius 13:13 ini saya tahu. Ya karena kamu berpikir tapi nggak pernah bisa ngerti. Karena kamu bukan belum dibukakan. Jadi banyak orang Kristen, guru-guru, profesor teologi pun belum tentu ngerti ini, saudara. Dan Tuhan berikan itu pada hati seorang anak. Saya sampai hari ini nguji orang itu mengerti firman Tuhan atau enggak. Itu saya uji Yesus itu dalam perjanjian lama bagaimana. Bahkan profesor pun saya tanya itu kalau mengatakan, oh nggak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Wah itu udah bagi saya itu bukan profesor teologi sebenarnya. Itu adalah orang yang bodoh dalam teologi. Walaupun dia profesor doktornya banyak gitu ya. Tapi tidak mengaku Yesus sebagai pusat kitab suci, saya pikir itu orang yang bodoh seperti Tuhan katakan betapa bodohnya dan lambannya hatimu. Nah, itu ditujukan pada kita dan termasuk pada jemaat dan gereja-gereja yang tidak mengaku ini. Ya, ayat yang ke-11 ya saya beritahukan ini. Ya, kita baca ayat 11 atau ayat 10 dulu. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Loh, kenapa kamu ngomong perumpamaan? Karena dalam perumpamaan ada hikmat, di dalam hikmat ada misteri. Nah, ini akan kita pelajari dalam kitab Amsal itu ya. Khususnya kitab yang juga kitab yang lain. Nah, kita akan belajar secara khusus itu nanti kita kalau sempat ini kitab Daniel. Mungkin pasal 2 tentang mimpi patung itu ya dan juga pohon yang besar. Nah, perhatikan, mengapa engkau berkata dengan perumpamaan? Dalam perumpamaan, Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia. Nah, diberi karunia, diberi anugerah. Kalau kamu nggak mau mendengarkan ini, nggak bisa. Kamu harus mengerti bahwa kamu kalau bisa ngerti itu karena anugerah. Karena bangsa Israel sendiri pun diberitahu melihat, tidak melihat, mendengar, tidak mendengar, bahkan nggak ngerti, nggak paham. Terus imannya kemana? Ya melawan Tuhan dan menyalibkan Tuhan Yesus. Itu paling serem. Kalau nggak ngerti kerajaan Allah ya sudah diem gitu nggak apa-apa. Tapi bangsa Israel bukan hanya nggak ngerti, dia melawan berita Injil kerajaan Allah, melawan Kristus, melawan Raja, melawan Mesias, dan dia membunuh Mesias. Mereka membunuh Mesias dan menyalibkan Mesias. Waduh, saudara, ini kayaknya nggak mungkin ini. Ini bangsa yang dicintai, bangsa yang dikasih, bangsa yang diberikan Taurat, diberikan nabi-nabi, tapi bangsa ini menyalibkan anak Allah sampai hari ini. Jadi Netanyahu gitu ya, itu orang-orang menyalibkan Kristus itu. Orang-orang Israel nggak percaya Tuhan Yesus itu menyalibkan Kristus tuh. Dan mereka yang eh, membuat satu keputusan sidang agama, pengadilan agama, dan plus pengadilan pemerintah untuk memvonis Tuhan Yesus harus dihukum mati dan disalibkan. Serem nggak? Wah itu serem. Ya seperti kita punya anak dan anak kita lah yang menghukum mati kita. Kita susui, kita cintai, kita pelihara. Dan anak itu yang memenjarakan kita, bukan hanya memenjarakan kita, menghukum kita kalau dia seorang hakim, memvonis dengan tangannya sendiri dan ketok palunya, menghukum orang tua sendiri, kamu harus dihukum mati, kamu harus digantung. Waduh, itu mengerikan itu. Nggak kebayang gitu. Ini anak yang kucintai, memvonis saya, hukum mati, dan hukumnya digantung lagi. Wah, itu nggak mungkin Tuhan nggak adil. Nah, maka di dalam pengadilan Kristus tentang kematian dia, maka orang-orang yang menghakimi dan membinasakan Kristus di dalam tubuhnya dan mengutuki Tuhan Yesus. Saudara, itu semua orang-orang itu dibinasakan Tuhan. Perhatikan ya, termasuk semua orang Israel yang sampai hari akhir zaman nanti melawan rahasia misteri kerajaan Allah ini dan menolak Tuhan Yesus. Mereka semua nggak ada satupun yang tersisa dibinasakan Tuhan. Bukan hanya bangsa Israel, semua bangsa. Sesudah itu keyakinan kita di dalam
iman di dalam Alkitab. Ya, oke, kita lihat sekarang. Ya, satu misteri ini. Nah, kita melihat. Jadi mimpi Nebukadnezar itu kenapa dia nggak ngerti walaupun dia tahu mimpinya? Iya, karena nggak dikasih karunia. Dikatakan kepadamu diberi karunia untuk mengetahui misteri kerajaan Allah. Misteri kerajaan Allah. Kepadamu diberitahu misteri kerajaan Allah. Dan kemudian dikatakan apa? Mengetahui rahasia kerajaan Allah, kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Nah, ada dua. Yang diberi karunia dan yang tidak diberi karunia. Yang diselamatkan, dipanggil, dipilih dan semuanya. Dan kemudian yang tidak mendapatkan panggilan karunia itu. Yang akan menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan anak-anak kerajaan Allah, serupa dengan Kristus, dengan sang anak. Dan ini serupa dengan dunia, serupa dengan kegelapan, ini serupa dengan terang. Dan itu semua dibagi oleh Tuhan dan sangat jelas dikatakan di sini. Kepadamu diberi karunia mengetahui rahasia. Nah, siapa yang menyingkapkan rahasia? Ya Yesus sendiri. Hidupnya itu adalah rahasia. Kamu percaya dia, terbukalah rahasia. Kamu taat pada dia, terbukalah seluruh berkat-berkat berlimpah dalam hidupmu. Jadi kalau kita diberitahu Tuhan Yesus, jangan kamu kecewa. Kita kecewa Tuhan Yesus. Ya kamu nggak diberkati. Karena kamu kecewa dengan dia. Tapi kamu percayakan, walaupun saya sulit terima, saya percaya Tuhan Yesus. Nah, kamu diberkati, kamu dipelihara oleh Dia. Dan semuanya berkaitan dengan tanggung jawab kita masing-masing. Ya. Dan jangan lupa, anugerah. Jadi kalau kita dalam kelemahan pun ada anugerah Tuhan yang menggerakkan kita melalui Roh Kudus, supaya kita dilembutkan hati kita dan kemudian kita bisa percaya. Seperti Tuhan Yesus kepada Kleopas dan temannya. Dia bukakan itu hatinya. Yang lamban hati menjadi cepat tanggap hati, yang bodoh menjadi berhikmat dan menjadi cerdas dan pintar. Nah, itu ya. Oke. Nah, kita sudah tahu ini ya. Ayat yang ke-12 dikatakan karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Nah, kerajaan Allah itu sifatnya berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya dan tidak ada sisanya. Jadi kalau bangkrut sekali, kalau kamu diberi, itu bukannya diberi, kamu bukannya dipelihara, kamu dilimpahi berkat yang berlimpah. Jadi sifat kerajaan Allah itu kalau nggak terima, kamu dihabisi semua. Kalau kamu terima, Tuhan berikan semuanya. Nah, itu sifatnya gitu. Jadi sifat misteri kerajaan Allah di situ. Nah, oke. Ada sesuatu yang membuat kita itu sulit mengerti ya. Sulit mengerti apa? Tentang misteri. Ya, tentang misteri. Nah, kenapa sulit kita mengerti? Karena misteri itu, rahasia itu tertutupi dengan konsep dunia, dengan konsep cerita-cerita yang ada di novel, ada di sastra dan semuanya. Kenapa? Karena istilah misteri itu berbeda dengan Alkitab. Nah, ini yang saya pelajari. Berbeda dengan Alkitab. Kenapa berbeda dengan Alkitab? Karena apa yang dikatakan di dalam istilah misteri itu seperti, ya saya pakai contoh itu bukunya Sherlock Holmes gitu ya, seorang detektif yang mengetahui ada apa sih ini semua, pembunuhan ini dibunuh oleh siapa. Itu Sherlock Holmes ya. Jadi misteri kerajaan Allah. Nah, dalam buku itu kita dibuat itu pelongo-pelongo. Kita nggak tahu ini gimana ceritanya. Nanti yang bunuh siapa? Dan kita betul-betul nggak tahu dan bisa dipermainkan. Sepertinya diarahkan ke satu orang ini. Cerita dalam satu bab ini. Sepertinya dia tuh tampaknya seperti dia. Pada ujungnya, enggak. Oh, ini dia ini. Terus pada akhirnya apa? Orang yang nggak disangka yang menjadi aktornya tuh. Oh, kok malah dia? Nah, dibuat gitu, Saudara. Jadi kita diombang-ambingkan, dibuat permainan dan kita disesatkan-sesatkan gitu kan ceritanya supaya menarik cerita itu dan kemudian banyak orang senang dengan Sherlock Holmes. Padahal sebenarnya di dalam cerita itu orang itu harus cerdas karena itu adalah cerita. Jadi kita harus tahu pikirannya sang author itu, penulis itu. Jadi kalau kita tahu, oh ini ke sini, ah ini belum tentu. Dan kita harus tahu bagaimana dia berpikir membuat itu misteri. Jadi membuat kita itu akhirnya, oh ini nggak ada sesuatu yang bisa ditebak. Nah, kalau misteri kerajaan Allah bukan seperti itu. Misteri kerajaan Allah itu sudah terlaksana dan sudah akan terlaksana dan kemudian digenapi Tuhan. Jadi semua cerita di dalam misteri kerajaan Allah itu akan disingkapkan dengan pasti. Nggak ada yang bingung. Nggak ada ini ke kiri atau ke kanan. Nggak ada. Di dalam keterbatasan kita, kita melihat itu misteri. Tapi di dalam iman kita kepada Allah, itu sesuatu yang bisa diterima dengan iman yang berhikmat. Jadi nggak ada misteri. Dalam arti misteri yang
Kita percaya Tuhan Yesus dan misterinya tuh di dalam Dia semua. Allah semua yang menyingkapkan misteri. Dan kita percaya pada Allah. Jadi misteri waktu itu kita nggak ngerti, oh kenapa hidup saya seperti ini? Waduh, kenapa saya sekarang di tempat ini? Kenapa saya ngalami seperti ini? Itu bagi kita itu seperti kita nggak tahu rahasia. Tetapi waktu kita beriman pada Tuhan, itu ada satu jalan Tuhan, ada rahasia Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada kasih Tuhan, ada keadilan Tuhan, ada pendidikan Tuhan, ada penempaan Tuhan, dan semuanya kita tahu. Kenapa? Ya karena sudah diberitahu. Menjadi orang Kristen, seluruh hidupmu itu ditanggung oleh Tuhan, dibeli oleh Tuhan, dan dibentuk oleh Tuhan. Nah ini misterinya akan terungkap di mana? Dengan iman kita, kita mendapatkan anugerah, kemudian kita mengerti, oh iya, jadi kenapa saya ngalami ini? Kenapa ada ini? Oh kenapa kok keluarga saya itu akhirnya bercerai gitu? Kenapa keluarga saya berantakan? Kenapa keluarga saya itu kok ada yang beda dengan keluarga yang lain gitu. Kenapa anak saya seperti ini? Kenapa anak orang lain kok bisa ngerti? Kenapa anak saya jadi orang seperti nggak tahu diri dan seperti jadi bajingan seperti itu? Kenapa orang? Jadi kita banyak pertanyaan dan semuanya itu bukan misteri membuat kita bingung kemudian kita cari Allah lain, bukan. Tapi Tuhan memberikan itu supaya kita bersandar, berpaut dan kemudian bertaut kepada Tuhan. Ya, di sini. Jadi kita supaya benar-benar tahu ini. Ya, oke, nah kita akan menyelidiki ini ya, menyelidiki. Perhatikan. Jadi puncak daripada seluruh misteri itu bukan kita nggak tahu dan tidak ada ujungnya. Jadi misteri yang kita lihat dalam perjalanan ujungnya itu ada penggenapannya. Setiap zaman ada penggenapan. Dan kemudian maju lagi penggenapan. Sampai akhirnya memuncak dan misteri itu disingkapkan, dibukakan. Waktu kita melihat satu rahasia yang puncak dari seluruh zaman itu adalah kayu salib, Kristus. Jadi puncak rahasia di atas segala rahasia, hikmat di atas segala hikmat, pengetahuan di atas segala pengetahuan, dan juga hati pencarian di atas segala pencarian, keadilan di atas segala keadilan. Terus kemudian kita melihat kebenaran di atas segala kebenaran, jalan di atas segala jalan, yang hidup di atas segala yang hidup, itu ada di dalam salib. Dan kita melihat peristiwa di kayu salib di Bukit Golgota itu adalah puncak penyingkapan rahasia dari seluruh rahasia firman Tuhan dari nabi-nabi semuanya. Nah, disingkapkan ini loh. Jadi kerajaan yang didirikan oleh Kristus, yang didirikan di atas batu karang Golgota itu yang menghancurkan patung yang begitu besar dalam kitab Daniel pasal 2 dan di dalam Daniel pasal 4 dan pasal 7. Setelah kita lihat bahwa patung yang luar biasa dari emas, dari perak, dari perunggu, dari besi, dari tanah liat semua itu dihancurkan oleh siapa? Dihancurkan oleh Kristus. Karena Kristus mendirikan kerajaannya di atas kayu dan di atas batu. Kayu itu kayu salib, pohon, ya, pohon dan kayu pohon itu dan dia digantung di sana dan di atas batu itu akhirnya menghancurkan seluruh kerajaan yang terbesar, terkuat, yang paling hebat, terkenal, yang tidak terkalahkan kerajaan itu dihancurkan Tuhan semuanya. Itu siapa yang melihat? Nebukadnezar. Siapa yang menjelaskan itu? Tuhan. Tuhan sendiri melalui siapa? Melalui Daniel. Wah, ini serem juga ya. Ya, itulah. Ya. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 5, kita lihat ya, Yohanes pasal 5, ayat 39. Jadi, waktu dia berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin rohani, harusnya pemimpin rohani itu bisa menangkap cerita tentang apa sih yang sebenarnya yang harus mereka betul-betul akan menerima rahasia bahwa Mesias akan datang dan persiapannya apa. Dan itu jelas sekali tentang bagaimana roh Elia datang kepada Yohanes dan mereka lihat persiapan jalan bagi Tuhan dan itu ada semua. Nah, di dalam pasal Yohanes pasal 5 ayat 39 dikatakan di sini, ya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, seluruh kitab perjanjian lama, kitab-kitab suci. Dan dikatakan sebab kamu menyangka bahwa olehnya melalui kitab-kitab suci itu kamu mempunyai hidup yang kekal. Dilepas daripada Kristus, kamu kemudian mau menerima itu tanpa saya, tanpa penggenapan dari saya, tanpa Mesias yang datang ini, anak Allah ini, yaitu diri saya, Yesus ini, Sang Kristus itu, dikatakan kamu tidak mungkin bisa menerima itu.
tidak akan bisa menerima itu. Jadi saya baca sekali lagi ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, dikatakan, namun kenyataannya dan betul-betul Tuhan tutup hati mereka. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi ini sudah dijalankan, sudah diperintahkan, dan sudah dijelaskan. Dan Tuhan Yesus sendiri Allah menjadi manusia datang menjelaskan itu pada mereka. Coba. Mereka tidak percaya, padahal seluruh tulisan itu menyatakan pada mereka. Jadi tafsiran orang-orang Israel itu, orang Yahudi, pemimpin-pemimpin orang Farisi dan ahli Taurat, dan juga orang-orang Saduki mengenal Kristus itu jauh beda bumi dan langit karena mereka melihat Kristus yang penuh dengan kemegahan, penuh dengan kekuatan dan akan mengalahkan Romawi dan memimpin bangsa Israel dengan seperti kerajaan zamannya Daud, zamannya Salomo yang kemegahan luar biasa dan waktu mereka menyatakan Yesus itu mati, Kristus itu mati menanggung dosa, mereka tolak semuanya. Dan rahasia itu ada di dalam situ. Ya, misteri rahasia yang tak terselami. Dan Paulus mengungkapkan itu dalam Efesus pasal 5 ayat 32. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat ini ya. Mengapa orang-orang rohaniawan Israel, Yahudi, ahli Taurat semuanya tidak mungkin mengenal dan menerima, mengerti rahasia kerajaan Allah dan identitas Yesus dan misinya itu tersembunyi. Mereka buta, mereka nggak bisa lihat. Dan bukan hanya orang-orang Israel, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Bukan hanya mereka, pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin secara teologi gitu kan. Pemimpin-pemimpin yang bukan bukan ngerti Alkitab, hafal Alkitab, bahkan ngajar tentang Taurat, tapi mereka nggak bisa ngerti. Puncak pimpinan itu nggak ngerti. Bagaimana di bawahnya? Sama. Seluruh rakyat, seluruh bangsa Israel, satu persatu kalau kita lihat ada semacam pembiusan peracunan rohani. Dibius mereka tentang konsep Mesias yang bercampur dengan konsep duniawi, militer, kekuasaan kuasa raja-raja yang seperti yang dilihat mereka. Dan jelas Yesus itu merupakan puncak daripada sejarah Israel dan puncak daripada kemarahan orang Israel, penolakan mereka kepada Allah yang mereka nggak mau, Allah yang menderita, Allah yang kemudian menanggung dosa dalam seluruh kesulitan penyakit dan yang kita timpakan pada dia, dosa-dosa kita. Mereka nggak mau, tapi itulah kenyataannya. Jadi dosa-dosa mereka, penolakan mereka itu dihantam pada anak manusia, ya itu dosamu, itu puncak dosa yang tidak bisa diterima oleh Tuhan. Apa? Membunuh anak manusia, membunuh, menyingkirkan dan kemudian mengilahkan Allah. Nah, surah itu kalimat yang agak sulit sebenarnya. Jadi Allah itu dijadikan ilah yang bisa dipilih dan kemudian bisa dibuang seenak mereka sendiri. Oh, saya nggak mau, nggak cocok dengan saya, nggak mau kamu. Kamu bukan Allah saya bikin Allah baru. Dia mau seperti itu. Nah, setelah pengetahuan mereka itu sangat tinggi, bahkan terwarisi turun-temurun, tapi seluruh rakyat itu nggak bisa ngerti. Perhatikan, saudara. Lingkungan keluarga Yesus, kampung di Tuhan Yesus hidup, dan komunitas yang ada dalam diri Tuhan Yesus yang dibangun oleh Tuhan Yesus, murid-murid mereka dan pengikut mereka yang diutus oleh Tuhan Yesus, tidak ada satu yang bisa terima dia. Heran ya? Bahkan murid-muridnya pun yang paling dekat dengan dia seringkali tidak bisa menerima konsep ini. Jadi murid-murid bertanya, Guru, wah kalau kamu nanti meninggal, terus kerajaan itu gimana? Ya kami kalau bisa itu, ya kalau kamu jadi raja, kamu jadi pembesarnya dong. Kami kan pengikut setiamu. Jadi mereka berpikir dengan apa? Dengan konsep kerajaan dunia. Oh, kalau nanti kamu jadi presiden, kamu jadi menteri ya, kami partai-partai ini akan mengikut engkau ya. Dan sediakan jatah-jatah kami untuk jadi menteri. Nggak ada itu di dalam kerajaan Allah. Apalagi di gereja, pelayanan seperti itu nggak ada. Oh ini anak saya, oh ini masuk ini apa ya? Ini supaya jadi hamba Tuhan di sini. Nggak ada, Saudara. Saya kalau melihat orang seperti ini, oh karena dia anaknya, ini karena ini, ya kita harus masukin gitu. Oh ini karena anak ini, wah sudah itu berat sekali. Kenapa? Karena kita melawan konsep kemurnian, keadilan, kebenaran di dalam Tuhan. Dan rusaklah negara, yang hancurnya negara itu ya karena ini. Saudara. Hancurnya pelayanan gereja dibuang oleh Tuhan, itu ya karena ini.
Siapa yang menolak berita yang benar di dalam gereja? Ya orang-orang pemimpin-pemimpin rohani itu. Orang-orang Farisi seperti penatua-penatua. Orang-orang ahli Taurat yang seperti para hamba-hamba Tuhan. Kan ahli Taurat itu. Itu yang menyalibkan dan membuang Yesus. Jadi kalau ada seorang yang menegakkan kebenaran, kemudian dilawan, diusir dari gereja, itu seperti Tuhan Yesus disalibkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dan saya percaya penuh kalau orang-orang yang benar-benar menegakkan kebenaran dan kemudian keluar di tempat itu karena kebenaran itu Tuhan berkati luar biasa orang ini. Pemberitaannya, kesuciannya, kehidupannya, itu berkatnya luar biasa. Kuasa Tuhan itu menopang dia, bukan hanya dia, keluarganya di semuanya. Jadi lingkungan keluarga menolak, kamu kan tukang kayu, kan kami tahu orang kampung. Kamu ini siapa? Itu menutupi semua konsep kedekatan, keluarga, ini kan mama kamu, ini kan saudara kamu. Konsep tentang, loh kamu itu siapa? Kamu anak tukang kayu. Kalau kami kan ahli Taurat, kami kan ngerti Taurat. Murid-muridnya tolak dia, meragukan dia, meninggalkan dia, melarikan diri dari dia, menyangkali dia, menjual dia, mengkhianati dia. Semua yang dikatakan Tuhan itu sendiri itu dilawan oleh mereka semua. Dan yang paling celaka Petrus itu kan sampai disebut oleh Tuhan Yesus nyala iblis itu Petrus, pemimpin rasul, paus, dikatakan tanda petik ya, orang Roma Katolik katakan paus pertama itu Petrus. Itu adalah orang yang menyangkali Tuhan Yesus sebelum dia bertobat. Kita punya pemimpin seperti itu mau nggak? Thomas, rasul-rasul itu kan, Thomas dan semua Filipus itu peragu, tidak percaya, meragukan, tidak beriman, goyang imannya. Betapa lambannya hatimu. Di mana iman itu? Di mana kasih itu menjadi dingin? Semuanya kok seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, oke. Nah, kita belajar ini ya. Kita belajar apa? Nah, kita buka dalam kitab Daniel. Ini sebagai penjelasannya. Kitab Daniel. Nah, ini ada sesuatu yang sangat unik dalam kitab Daniel. Daniel pasal yang kedua. Ya. Nah, saudara perhatikan. Di dalam kitab Daniel ini, ada sesuatu yang berjalan terus dan yang dihentikan. Dalam arti cerita-cerita dalam kitab Daniel ada yang sudah digenapi itu berhenti. Tapi yang belum digenapi itu akan berjalan sampai akhir zaman, sampai zamannya Tuhan Yesus dan terus sampai akhir zaman. Dan itu dilihat oleh Daniel. Jadi sequel, nah saya katakan sequel ya. Saudara, kitab Daniel itu sedang memberikan kita sequel film atau ekstra, ekstra film. Ya, primernya film itu kecil gitu kan. Nah, diberi kita, oh ini contohnya. Ini satu apa ya resumenya. Nah ini filmnya. Dan waktu kita lihat filmnya itu cuplikan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Itu tidak bisa menjelaskan seluruh keindahan yang ada dalam seluruh cerita itu dari ujung sampai ujung. Dan waktu kita melihat, oh ini film Marvel gitu kan, tentang Iron Man. Oh ini ekstranya, wah bagus ya. Nah, waktu kita diberi sequel filmnya, dengan yang film originalnya, kita nggak bisa menginginkan cuma sequelnya. Udah, saya puaslah dengan sequelnya aja. Kenapa? Ya udah, saya bisa ngerti ini. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena kamu belum tahu orisinilnya. Yang asli film dari ujung ke ujung, bagaimana itu plotnya, ceritanya. Ini cerita dengan siapa-siapa. Dan kamu bisa salah nangkep waktu kamu cuma sequelnya saja. Jadi misteri itu dibukakan dengan apa? Dengan mimpinya Nebukadnezar. Dan mimpi Nebukadnezar itu kemudian disingkapkan oleh Daniel terjadi pada waktu Nebukadnezar. Tetapi ada sikul yang lain. Ini kan sikulnya kehidupan Raja Kerajaan Allah. Dan cerita Nebukadnezar itu merupakan sequel satu film yang lebih besar tentang Kerajaan Allah. Nah ini saya beritahu. Jadi waktu kita mempelajari rahasia di dalam kitab Daniel, saudara, itu kita mempelajari satu rahasia di dalam seluruh kitab suci sebenarnya. Tapi kita mulai dari kitab Daniel. Dan kalau kita mengerti kitab Daniel pada awal membukakan rahasia tentang misteri kerajaan Allah, saudara baru kita bisa melihat di dalam perjanjian lama kalimat Tuhan Yesus bagaimana. Kenapa? Karena kita ada hikmatnya dalam kitab Daniel. Jadi misteri itu dibukakan dengan hikmat. Selalu berkaitan dengan hikmat. Dan hikmat ini berasal dari Allah. Pengetahuan ini berasal dari Allah. Penyingkapan rahasia ini, pengkodean, coding gitu kan. Seperti bahasa Alkitab, passwordnya itu di dalam Kristus. Dan angka-angkanya itu ada di dalam setiap langkah Kristus. Dan puncaknya adalah, itu adalah salib Tuhan. Kematiannya dan kebangkitannya. Dan itu kunci imannya. Seperti iman masuk itu membuka itu kuncinya. Kematian Kristus,
kedatangan kematian, dan kemudian dibuka, klik, buka, bisa masuk. Saudara itu kebangkitannya. Jadi waktu kita masuk itu adalah hidup dia sebagai manusia sampai mati. Begitu kita buka, klik membuka pintu kerajaan Allah, itu adalah kebangkitannya. Jadi kunci rahasia itu di situ. Masuk dan kemudian kita puter, nah kita bisa buka. Dan begitu kita mulai buka, klik membuka pintu itu masuk kerajaan Allah, itu kebangkitan. Jadi saya ungkapkan dengan kunci. Kenapa? Rahasia dengan kunci kan. Kunci itu membuka. Dan itu tepat sekali. Kalimat itu, ilustrasi itu kita pakai dalam kerajaan Allah ini. Dan itu betul-betul kesambung. Jadi waktu kita lihat sequelnya itu tentang kitab Daniel sudah selesai. Nebukadnezar, kerajaan Asyur dihancurkan oleh Tuhan. Dan itu selesai. Sekarang sudah nggak ada kerajaan Asyur. Tetapi nubuatan ini berlaku sepanjang akhir zaman dan eskatologis sampai pengetahuan tentang akhir waktu-waktu akhir zaman dan menuju ke sana dan cerita ini menjadi dasar kita mengerti tentang misteri kerajaan Allah. Di situ, misterinya apa? Ada yang mengerti, ada yang diberi anugerah dan ada yang tidak diberi anugerah. Ada yang bisa ngerti karena Allah memberikan dia pengertian, menyingkapkan, membukakan, mencelikkan. Tapi ada yang dibutakan oleh Tuhan dan Tuhan tidak berikan kasihnya, tidak berikan kemurahannya karena mereka bebal jahat. Siapa orang itu? Seperti Fir'aun, Nebukadnezar, Belshazzar, Ahasiweros, terus kemudian raja-raja yang jahat semuanya itu. Dan itu dibunuh. Herodes, Plato, Nero, terus Titus, Caligula. Wah, saudara itu banyak sekali. Dan itu semua di dalam kendali daripada Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Daniel ini menjadi satu pivotal ya, jadi menjadi satu puncak dari rahasia yang akan dibukakan itu. Dan kita melihat, oh ada yang berhenti. Kenapa? Karena Asyur sudah selesai. Jadi nubuatan ini berhenti untuk satu waktu, satu zaman itu. Dan berlaku terus menyambung kepada dasar, kepada misteri-misteri sampai di akhir zaman nanti. Jadi rahasia kedatangan Kristus yang pertama menyingkapkan rahasia yang ada di perjalanan, memuncak pada dia, menyaksikan pada dia, dan berpusat pada dia. Dan kemudian di akhir zaman nanti memusatkan lagi pada dia pada waktu apa? Kedatangan Yesus kedua kali. Dan disitulah puncak kerajaan didirikan. Dan yang memenuhi seluruh permukaan bumi, laut, dan gunung. Semua dipenuhi oleh kemuliaan kerajaan Allah. Nah itu pada akhir zaman. Dimulai dari mana? Waktu Yesus mati di kayu salib dan kerajaan ditaklukkan. Injil kerajaan Allah menaklukkan bangsa-bangsa dan semua bangsa tunduk menyembah Yesus. Kamu bangsa Iran, orang-orang yang ada di Irak, orang-orang ada di Rusia, orang-orang semuanya, baik di negara komunis, negara semuanya, orang-orang ditaklukkan oleh Injil, berita Injil, mereka menyembah Tuhan Yesus. Jadi dalam negara-negara yang menolak, negara yang anti pada kekristenan, saudara, itu Injil masuk menaklukkan mereka. Dan segala bangsa itu akhirnya waktu Tuhan Yesus datang, mereka diangkat. Apa yang terjadi? Mereka memuji, memuliakan Tuhan, dan mereka bersuka cita di dalam nama Tuhan. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Dan itu akan terjadi. Ya, oke, kita sambung ini ya. Nah, dalam kitab Daniel pasal 2, kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Ya, kalau bisa saudara nanti baca di rumah, jadi saudara bisa mendapatkan satu hikmat yang bisa menjadi kekuatan dasar kokoh iman kita. Dikatakan demikian, ya. Daniel pasal yang kedua. Saya bacakan ayat 17 dan seterusnya ya. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitakan itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya. Jadi perhatikan, saudara. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan maknanya itu pada raja. Ya, ayat 16. Jadi pada waktu misteri kerajaan Allah dalam kitab Daniel ini diungkapkan, ya misteri ini diungkapkan, perhatikan baik-baik bahwa dikatakan demikian. Kemudian Daniel pulang. Jadi Daniel nggak ngerti waktu raja mengatakan ceritakan pada saya mimpi saya apa dan tafsirannya apa. Bayangkan saudara, D- eh, Raja Nebukadnezar mimpi isinya apa? Nah kita biasa kalau mimpi kan mimpimu apa? Oh saya mimpi saya dikencingi oleh kuda gitu kan. Saya mimpi, oh saya diinjek oleh anjing. Saya mimpi, saya dilewati oleh kucing gitu. Saya mimpi, wah di rumah di atas itu ada suara burung gagak. Nah itu semua kan seperti yang negatif gitu kan. Nah diceritakan mimpinya ini, apa artinya? Nah gitu kan. Nebukadnezar tidak cerita mimpinya. Saya.
Supaya apa? Bener-bener kamu tahu nggak? Kamu tak ceritaan mimpi kalau kamu nggak tahu mimpinya dan tafsirannya ya kamu nggak pasti nggak tahu. Saya ceritakan mimpinya, tafsirannya kamu nggak tahu, ya mimpinya juga kamu nggak tahu. Kalau kamu tahu, ya mimpinya juga tahu. Nah ini keyakinan daripada Nebukadnezar. Kalau saya nggak beritahu orang kalau pinter dia pasti tahu. Memang Tuhan gitu. Dan seluruh orang bijak yang ada di Nebukadnezar zaman Babilonia itu semua dipanggil oleh dia dan semua ditanyain. Ceritakan mimpi saya. Tadi malam saya mimpi. Saya itu, aduh, saya jiwa saya itu tertekan luar biasa dengan mimpi ini. Waduh, saya gemetar sekali, saya ketakutan di situ kan. Dan itu kejiwaannya tuh dihantam oleh Tuhan. Terus semua orang-orang bijak itu ditanya semua, nggak ada satupun yang bisa. Sampai ada yang mengatakan, gimana mau nafsirkan raja? Mimpimu aja kita nggak tahu. Nggak peduli deh. Kamu harus tahu mimpi saya apa. Dan plus tafsirannya apa. Apa makna mimpi itu. Nah, pasti kamu tahu. Kalaupun nggak saya kasih tahu mimpi saya apa, kalau kamu mengerti, kamu orang bijak, kamu pasti tahu. Maka seluruh orang bijak yang ada diwakili dengan orang-orang bijak yang pada saat itu ketemu dengan Raja Babilonia Nebukadnezar mengatakan bahwa oh nggak mungkin ada manusia yang bisa seperti itu raja. Itu hanya dewa. Itu hanya Tuhan Allah yang bisa lakukan. Nah mereka percaya dewa nggak percaya Tuhan Allah. Oh itu dewa. Bahkan dewa pun nggak mampu juga kalau disuruh cerita seperti itu dan ceritanya apa gitu kan. Kecuali dewa mimpi gitu kan. Atau dewa mimpi namanya apa gitu yang menguasai mimpi kan. Dan dia tahu mimpi Nebukadnezar. Mungkin dia ngasih mimpinya juga gitu kan. Nah, waktu Nebukadnezar mendengar dan jawaban dari orang bijak itu, marah dia. Dan dia mengatakan apa? Kalau kamu nggak bisa, semua orang bijaksana, apa gunanya? Aku binasakan semua. Aku gantung kamu semua. Aku bunuh dan nggak ada satupun yang hidup. Nah, saudara, dengan cara apapun, mau dipenggal kayak nggak peduli, ya, digantung satu-satu. Kalau kalian nggak bisa, kalian mati semuanya. Nah, seorang yang dekat dengan Nebukadnezar namanya Aryo menceritakan itu kan kepada orang itu gimana ini dan sampai kepada Daniel ada apa itu dan diceritakan cerita itu. Daniel mengatakan waduh berarti saya pun akan dipenggal oleh raja ini semua dibunuh kan mungkin dibakar juga kan nggak tahu kita. Wah, nggak mungkin. Terus dia cerita kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hananya, Misael, dan Azaria. Ya digantikan namanya itu kan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Daniel cerita dengan teman-temannya yang satu kelompok orang Yahudi. Orang-orang yang punya hikmat dari Tuhan. Orang-orang yang sangat tunduk pada Tuhan. Nah, di situ kita lihat. Ya, sebentar. Ini ada. Oke. Nah, tunduk pada Tuhan. Nah, kita melihat ini bahwa ada sesuatu yang diungkapkan. Ada sesuatu yang belum bisa diterima gitu. Dalam arti bahwa Daniel itu belum tahu. Kenapa dikatakan ini? Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya waktu. Jadi dia nggak tahu minta waktu. Minta waktu apa? Ya, ya beri saya waktu. Saya harus harus memikir dulu. Dan apa yang dilakukan Daniel ayat 18 dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah, kasih sayang, belas kasihan kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan, jangan dibinasakan bersama sama dengan orang-orang bijaksana yang ada di Babel dan semuanya yang lain. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan amal, night dreams, night vision. Ya, night vision. Disingkapkanlah di sana dan dikatakan dan melalui Daniel semua itu akhirnya dibukakan. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit, Tuhan semesta alam. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dari dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Perhatikan, saudara. Ini rahasianya. Ini kuncinya. Ini hikmatnya. Ini misterinya. Ini yang disingkapkan oleh Tuhan. Perhatikan. Dikatakan, terpujilah nama Allah. Sebab dia adalah yang punya hikmat, rahasia menyingkapkan. Jadi Allah sendiri yang akan menyingkapkan itu karena rahasia dari dia. Rencana dari dia. Siapa yang beritahu? Ya dia sendiri.
Dikatakan sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan, hikmat dan power. Nah, ini loh rahasianya, saudara. Ini loh hikmatnya. Hikmat dari Allah dan kekuatan dari Allah yang akan menjalankan semua yang ada itu keputusannya. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan pengetahuan pada orang yang berpengertian. Dia akan menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga yang tersembunyi. Ras, bukan sot. Ya, ini pakai bahasa Ibrani adalah yang tersembunyi itu ras, misteri atau rahasia yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan yang terang ada padanya, tidak pernah ada kegelapan. Jadi dalam diri Allah tidak ada misteri, tidak ada rahasia. Dan semua rahasia ada di dalam diri Allah, tapi rahasia Allah tidak memiliki ketidaktahuan. Nah, rahasia rahasia itu kan nggak tahu. Kita belum tahu. Di dalam diri Allah tidak ada yang tidak tahu. Di dalam diri Allah semuanya serba tahu karena Dia Maha Tahu. Jadi waktu Tuhan mengatakan, aku akan memberitahukan. Nah, Dia memberikan itu sebagai apa? Sebagai satu misteri bagi kamu, tapi bukan bagi saya. Saya tahu semua. Saya yang ngarang. Saya semua yang menetapkan semuanya. Saya tahu semuanya. Nggak ada sesuatu yang misteri bagi Allah. Dan itu misteri bagi kita. Jadi dalam diri Allah tidak ada misteri yang sebagai misteri seperti kita. Ya, jelas ya. Jadi ini kita belajar di sini. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga, rahasia-rahasia yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau. Sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Ya jelas dikatakan sini. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang ditugaskan raja, dan dia berkata bahwa dia akan ketemu raja, dan dikatakan demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan, bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja mana itu. Dan kemudian Daniel memberitahukan. Nah, setelah kita berhenti di sini, minggu depan kita lanjutkan. Nah, perhatikan ini ya. Nah, di dalam kitab Daniel ada 9 kali perkataan tentang rahasia. Ya, di ayat 20, di ayat yang ke-18, pasal 2 ayat 18, maka rahasia itu disingkapkan pada Daniel dalam satu penglihatan malam. Yang pertama. Yang kedua, ayat 19. Rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan pada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, dan orang berilmu atau ahli najum. Sepintar apapun nggak mungkin. Bahkan 10 kali lipat lebih pintar dari Daniel yang hebat itu. Dan orang-orang seperti Sadrak, Mesak, Abednego juga lebih pintar 10 kali dari mereka. Bahkan ada orang yang lebih pintar dari Daniel. Nggak mungkin tanpa pertolongan hikmat dari Tuhan. Jadi kuncinya adalah di dalam hikmat Allah. Dan siapakah hikmat Allah? 1 Korintus pasal 2. Dari pasal 1 dan pasal 2 dikatakan, hikmat Allah adalah Kristus. Hikmat Allah adalah terwujud dan terlihat dan bisa didengar, dimengerti di dalam Kristus. Yaitu rahasianya. Jadi dalam perjanjian baru dibuka itu. Nanti kita akan melihat rahasia dalam kitab Korintus, rahasia di dalam kitab Roma, rahasia di dalam kitab apa itu yang Efesus. Nah, itu ada 3 kitab yang menggambar rahasia. Nah, itu semua kalau kita ada waktu kita bahas satu persatu. Dan itu sangat luar biasa berkat kita. Nah, perhatikan ayat yang ke-27. Daniel pasal 2 27. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Ya, di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Nah, surah dikatakan di situ. Dan misteri tentang rahasia kerajaan Allah. Ayat yang ke-27. Menyingkapkan rahasia-rahasia yang telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari yang mendatang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Nah, dijelaskan satu persatu. Ya. Nah, perhatikan ayat 29 sudah kita baca tadi ya. Nah, ayat 30 juga sama. Sama ya. Disingkapkan rahasia. Ayat ke-30, berkatalah Raja Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Jadi Nebukadnezar tahu ini bukan Daniel, Daniel nggak bisa. Tapi Allahmu dikatakan. Allah segala Allah, dewa segala dewa itu yang menyingkapkan dan kamu akhirnya memberitahu pada saya. Jadi kalau saya seorang hamba Tuhan pendeta,
Dan kemudian saya bisa menyingkapkan rahasia, memberitakan firman Tuhan. Saudara, itu bukan karena kemampuan saya, bukan karena kehebatan saya. Saya nggak bisa apa-apa. Tanpa firman Tuhan, tanpa membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan dengan pertolongan firman Tuhan dijagai tentang tafsir dan semua, dan memberitakan saudara, nggak ada satu orang pun yang bisa melakukan itu, kecuali dengan pertolongan anugerah Allah. Nebukadnezar pun tahu menjadi jemaat yang baik. Tapi gereja kadang-kadang sulit menjadi jemaat yang baik. Karena kalau sudah percaya pada pendeta, pikir-pikir pendeta ini benar semuanya. Nggak ada salahnya. Padahal ada salahnya, akhirnya kita kemudian menjadi orang yang menuhankan hamba Tuhan itu. Nebukadnezar enggak. Dia tahu jelas, bukan kamu Daniel, tapi Allahmu. Ya, luar biasa ini. Dan yang terakhir adalah ayat 47. Sesungguhnya Allahmu itulah Allah mengatasi segala Allah dan yang maha berkuasa atas segala raja yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Hai Belsasyar, kepada orang-orang berilmu aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ku ceritakanlah kepadaku maknanya. Saudara, ini luar biasa ya. Ya, kita bersyukur. Jadi ras beda dengan shot. Ya, shot itu beda. Apa bedanya? Sudah, kalau shot itu rahasia yang umum. Yang tadi itu Sherlock Holmes gitu ya. Kita nggak tahu, kita dibuat teka-teki gitu kan. Tapi kalau ras dalam bahasa Aramek itu lebih tertuju kepada rahasia yang betul-betul rahasia yang sudah direncanakan, sudah ditetapkan dan pasti terjadi. Nah, itu misteri. Jadi misteri bagi kita bukan seperti Sherlock Holmes, tetapi misteri bagi kita adalah sesuatu kepastian Tuhan sudah tetapkan dan kita begitu tahu artinya dalam hidup kita. Wah, terpujilah nama Tuhan. Jadi waktu saya tahu, kenapa ya papa saya mati? Dan kita tahu ada kemuliaan Tuhan di sana. Waduh, puji Tuhan. Dengan kematian papa saya, ada rencana Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Oh, dengan kondisi usaha saya itu bangkrut, ada kemuliaan dari Allah. Oh, dengan kondisi keluarga saya berantakan seperti ini, ada kemuliaan Allah, penjagaan Allah. Saudara, itu hanya orang yang berhikmat dapatkan hikmat ini, saudara. Orang yang diberi anugerah Tuhan. Jadi, segala sesuatu, baik itu yang jahat, baik itu yang baik, baik itu yang malang, baik itu yang rezeki, baik itu sesuatu yang membuat kita sukacita, baik yang berduka cita. Saudara, itu semua menyingkapkan rahasia-rahasia dalam hidup kita. Bahwa Allah mengendalikan hidup kita. Nah, ini kita harus percaya. Jadi melalui kuasa Allah, sudah tidak ada satu orang yang bisa menolak ini. Dan semua orang waktu diberitahu oleh Tuhan. Dan sayangnya saudara, raja-raja yang diberitahu oleh Tuhan itu adalah penghakiman Tuhan. Nah, ini penting. Ya, kenapa? Jadi waktu mimpi itu datang, bagi orang-orang percaya, mimpi itu menjadi penghakiman menuju kepada kemurahan hati Allah. Tadi kan diberi kemurahan, diberi belas kasihan oleh Tuhan. Mereka memohon. Tetapi bagi yang menolak, yang tahu dan sudah diberitahu maknanya, seperti Nebukadnezar itu, dan dia tetap menolak dan ujung akhirnya dia kemudian meninggikan Tuhan, meninggikan dirinya sebagai Tuhan, dan dia mengatakan, akulah raja-rajanya raja dan akulah Tuhan atas segala Tuhan. Nah, dia tadi mengakui, kan sebelumnya mengakui bahwa hanya Allahmu adalah Allah atas segala, dewa atas segala dewa yang kudus yang di antara dewa-dewa semuanya. Dan itulah alammu. Dan kemudian Nebukadnezar pada akhir ujungnya lupa diri. Dan dia mengangkat dirinya sebagai apa? Saya ini adalah raja di atas segala raja. Akulah Tuhan atas segala Tuhan. Kamu harus nyembah aku semuanya. Yang tidak menyembah aku, tak bakar semuanya. Nah, disitulah ujian yang kedua. Sadrak, Mesak, dan Abednego menyatakan penghakiman dan pembinasaan dari Nebukadnezar. Kenapa? Karena di situ anak manusia datang. Dan waktu mereka dibakar itu anak manusia di tengah-tengah seluruh pembakaran api itu. Dan kemuliaan anak Allah yang menyala itu tidak terbakar dan semua api nggak ada apa-apanya. Nggak ada pengaruhnya apa-apa. Di dalam kemuliaan Allah nggak ada api yang bisa bakar kita. Jadi nanti kita menerima tubuh kemuliaan. Dibakar nggak bisa. Kita nggak bisa mengalami sakit penyakit. Aduh sakit, aduh perih-perih. Nggak ada, saudara. Karena tubuh kita sempurna seperti tubuh Kristus. Dan waktu dia datang, saudara, itu menyatakan bahwa hari itu Nebukadnezar melihat anak Allah
bukan sebagai Tuhan Allahnya, tetapi sebagai pembinasanya. Bagi Sadrak, Mesak, Abednego sebagai penyelamat. Tapi bagi Nebukadnezar yang melihat ini, itu sebagai apa? Sebagai kematian. Ya, sebagai kematian. Nah, kita bersyukur kenapa? Karena apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita terima hari ini, itu memberikan pada kita satu jaminan. Seluruh misteri hidup kita, apapun terjadi rahasia-rahasia itu, saudara, kita percaya. Kita memiliki Kristus, kita memiliki hikmat Allah yang akan menyingkapkan semuanya. Jadi hidup kita itu dipelihara oleh Tuhan. Jangan pernah mengecewakan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan menyangkali Tuhan. Jangan apalagi mengkhianati Tuhan. Hanya dengan sepiring sop merah, kesulungan itu dibuang. Hanya karena kita berpacaran, hanya karena kita tergiur dengan kekayaan, kemudian kita melepaskan iman kita. Saudara, orang-orang seperti ini, kalau tidak diberi pertobatan oleh Tuhan, semua orang ini dibinasakan Tuhan satu persatu. Nggak ada yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan berikan kesempatan dan tetap kamu seperti itu. Berarti kamu sudah nggak bisa. Kamu menjadi pohon yang akan ditebang, pohon yang akan dikutuk karena tidak menghasilkan buah. Jadi akhirnya dicabut dan dibakar oleh Tuhan. Nah, Nebukadnezar dengan pandangan, dengan visinya, patung yang besar, sebesar itu, tingginya sampai ke langit. Nah, saudara, itu gambarnya ada. Nah, minggu depan saya berikan gambar-gambar yang luar biasa itu ya. Di sini juga ada. Coba kita lihat ya. Eh, nggak tahu, Pak Yulis bisa dilihat nggak yang di belakangnya? Coba kita lihat gambarnya. Ya, ya. Ada patung besar itu. Nah, ini ada ya. Nah, kita lihat ini. Ya, saudara, empat kerajaan ini dan ada kerajaan yang keempat itu belum terjadi. Yang terjadi adalah kerajaan Babilonia yang pertama. Tapi yang Persia, yang kemudian Yunani dan Romawi, dan kemudian kerajaan yang terakhir, yang akhir zaman itu belum terjadi, tapi sudah dinubuatkan. Sebelumnya lagi, ada lagi yang patung perunggu itu, ya, ini yang patung besar itu. Ada lagi sebelumnya ini, ya. Nah ini, jadi yang kepala itu emas itu adalah Nebukadnezar, Nebukadnezar, dan dihancurkan oleh Tuhan bukan dari kepala, saudara. Itu dihancurkan dari lutut dan kemudian dihancurkan dari lutut dan kemudian remuk hancur melebur dan kemudian ya seperti kita lihat ada peleburan api itu kan dan dihancurkan dan habis semua. Dan kita bersyukur ini satu sukacita yang luar biasa. Dan ini terjadi pada waktu Babilonia, Nebukadnezar, itu hanya di dalam penglihatan yang pertama. Yang kedua, ketiga kerajaan itu belum terjadi pada zaman Nebukadnezar. Dan kemudian tetap terjadi terus. Nah, saudara perhatikan ini. Jadi misteri itu berjalan digenapi zaman Babilonia. Orang-orang kemudian Babel dan Nebukadnezar memuji Allah. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel memuji Allah. Tetapi ujungnya Nebukadnezar memuji diri sendiri dan mengangkat diri sebagai Allah dan harus disembah. Dan Tuhan binasakan langsung, ya. Dan dia dijadikan seperti binatang, ya, seperti pohon yang hancur yang tidak ada maknanya. Nah, saudara, itu di situ. Minggu depan kita pelajari ini lebih detail dan kemudian kita menyingkap rahasia-rahasia yang di dalam kitab Daniel, ya, dalam kerajaan ini dan bagaimana kita bisa menerima rahasia dan apa langkah-langkah kita bisa merahasia. Ya, mari kita bersyukur, kita berdoa di hadapan Tuhan.